pemirsa, sahabat Pandawa Care, di mana saja berada, kita kembali pada kesempatan ini untuk membahas tentang narkoba, bagaimana bahaya narkoba, bagaimana penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia ini, yang tidak melihat jenis kelamin, gender, usia, pangkat, jabatan, dan ekonomi. Tentu saja ini menjadi perhatian, dan mari kita dengar bagaimana pendapat dari Bapak Didik yang pernah menjabat sebagai Kepala BNN Jakarta Selatan dan sekarang bergerak terus dalam giat narkoba di Pandawa Care. Bagaimana peran pemerintah yang harus diharapkan oleh Pandawa Care terutama dalam bidang narkoba? Silakan Pak Didik. Jadi dalam kesempatan ini, setelah tadi saya kilas saya sampaikan, saya ingin memberikan analogi di dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Itu analoginya harus seperti kita menangani kebakaran, atau kita harus mengacu kepada bagaimana dinas pemadam kebakaran. Supaya tidak jadi kebakaran itu harus melakukan upaya sosialisasi bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran. Itu sosialisasi, pencegahan dilakukan. Nah, pada saat kejadian kebakaran ini sebetulnya gambaran bagaimana seharusnya kita menangani narkoba. Jadi pada saat kebakaran itu tidak ada yang duduk manis. Semua bergerak maksimal untuk satu tujuan. Bagaimana supaya api bisa mati. Tua, muda, laki, perempuan, semua bergerak. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu spontan? Ternyata jawabannya, karena mereka memiliki kesadaran yang tinggi kalau diam akan terbakar. Jadi di dunia narkoba pun seperti itu. Jadi kalau di lingkungan terdekat kita ada yang kena narkoba, tidak lagi bicara, biar sajalah, yang penting bukan keluarga kita. Kan biasa begitu, Putih. Yang penting bukan keluarga kita. Nah, kita harus sadar bahwa kalau kita diam, kita akan ikut terbakar. Maka setelah tahu apa yang saya sampaikan, maka ke depan ketika ada tetangga kita kena, jangan diam. Tapi harus kita sampaikan. Misalnya begini, Bu, saya tahu bahwa kalau ada keluarga yang kena narkoba, datang saja ke BNN. Itu tidak akan dipenjarakan, tidak akan diproses hukum. Mereka akan dibantu untuk diobati dan gratis melalui rehabilitasi. Selanjutnya terserah Anda, yang penting sudah datang dengan empati, tidak lagi berpikir seperti dulu, biar sajalah, yang penting bukan keluarga kita. Nah, ini bahaya, karena kalau diam itu akan terbakar. Jadi analoginya menangani narkoba itu harus seperti menangani kebakaran, itu kan. Dan kemudian, kenapa mencegah jauh lebih baik? Saya ingin menyampaikan satu true story dari sekian banyak kisah nyata, ya, bahwa hanya di dunia narkoba, doa baik orang tua akan berakhir di doa seperti ini. Tuhan, ambil saja nyawa anak saya. Tuhan, kenapa tidak dari dulu anak saya diambil kalau memang merepotkan seperti ini? Ya, dan ada seorang ibu yang datang ke BNN khusus ketemu saya, di luar dugaan saya. Apa yang dia sampaikan? Cuma bilang, Pak Didik, tolong tembak anak saya. Coba bayangkan itu. Saya bilang, ulang Ibu, tolong tembak anak saya, Pak. Berarti sudah hopeless. Ketika tanya lebih jauh, kenapa? Karena saya merinding, Bu, saya bilang. Ibu hamil 9 bulan itu perjuangan. Melahirkan antara hidup dan mati. Dan ketika melahirkan, orang tua punya harapan ingin anaknya baik, sukses. Tetapi ketika anak kena narkoba dalam perjalanannya, maka kiamat yang terjadi. Saya lebih menegaskan bahwa mencegah jauh lebih baik daripada segalanya. Ya, setuju. Karena ternyata si ibu minta anaknya ditembak itu karena apa? Pertama, suaminya yang dia cintai, dia sayangi, ternyata meninggal stroke gara-gara anak itu. Jadi di narkoba itu kena narkoba, satu keluarga akan capek. Kemudian barang-barang habis dijual. Saudara-saudaranya rusak juga gara-gara dia. Si ibu ini sudah tidak punya waktu banyak untuk anak-anak yang lain. Terfokus habis tersita sama anak yang kena narkoba. Kemudian satu hal dia bilang, Pak Didik, saya seringkali mau dibunuh sama anak saya. Bagaimana caranya, Bu?
pegang tangan saya, dipukulkan ke muka saya. Jadi biadab. Nih orang tua harus tahu. Jadi tidak ada cerita cuek masa bodoh. Kenapa? Karena itu yang akan kena. Nah di dunia narkoba ini saya ingin menggambarkan dua sisi yang berbeda, yang pada akhirnya siapapun yang mengetahuinya itu akan memilih harus bersih narkoba atau kena narkoba, karena yang bersih narkoba ini akan mendapatkan surga dunia. Mereka yang sadar, waspada, peduli, membangun kasih sayang, dan mereka berada di keluarga yang orientasinya ya prestasi, ya melalui kebersamaan. Tetapi sebaliknya yang kena narkoba ini adalah mereka yang cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli, dan tidak membangun kasih sayang. Bahkan ini ada orang tua yang mengatakan ini sesungguhnya apa yang dikatakan neraka dunia. Kenapa Bu? Karena tiada hari tanpa air mata. Yeah. Dia iri dengan keluarga yang bisa bercengkrama, sementara karena kelalaian dia tidak aware, tidak peduli terhadap anak, tidak peduli terhadap lingkungan, akhirnya anak kena narkoba, dan ini penyesalan yang luar biasa. Maksudnya jangan ada penyesalan di kemudian hari, maka lebih baik mencegah daripada segalanya. Iya, jadi mencegah itu merupakan suatu upaya untuk bisa menyelamatkan keluarga. Oleh karena itu, keluarga menjadi suatu upaya menyelamatkan, dan orang pertama menyelamatkan dari penyalahgunaan narkotika. Nah, bicara menyelamatkan ini penting nih. Saya garis bawahi ya, bahwa untuk selamat dari narkoba ternyata kuncinya kasih sayang. Bahkan yang sudah terlanjur kena narkoba pun kuncinya kasih sayang. Contoh nih, saya kasih kisah nyata saja. Kisah Roni Patinasarani yang ini sudah tayang di media, sehingga saya akan menyampaikan. Beliau itu ada pemain bola yang luar biasa, namanya melambung, tetapi dua anaknya kena narkoba. Karena kurang perhatian orang tua. Orang tua perlu perhatian. Ini anak kena narkoba karena bapaknya jauh dari anak. Lalu Roni sadar dan kemudian dia putuskan bolanya, lalu kembali kepada keluarga dan dia peluk anaknya. Kalau di dalam perjalanan cerita hari ke hari itu ya seputar air mata. Nah, ternyata yang menyelamatkan anaknya itu adalah kasih sayang. Ini anaknya cerita sama saya. Ketika dengan papanya si Yeri ini ke sekolah, dia diteriakin maling. Si Yeri malu, dia tertunduk. Tapi apa yang dilakukan papanya? Dia angkat muka anaknya, lalu dia bilang, "Nak, kamu bukan maling, kamu anak papa." Maka si Yeri bersumpah demi Tuhan di dalam Pak Didik, saya tidak akan menyentuh lagi yang namanya narkoba, karena saya sudah melihat bagaimana perjuangan orang tua saya mau malu demi saya. Nah, tapi saya perlu kasih tahu, berkasih sayang di akhir ini jarang orang tua yang mampu. Cenderung orang tua berakhir dengan frustasi, anggap saja anak saya mati. Padahal kasih sayang orang tua tidak ada batasnya. Tapi di dunia narkoba ada batasnya. Maka mari kita berkasih sayang di awal. Ya, ada program nggak kerja nanti untuk, ini kan mau dilantik nih presiden yang baru. Nah, ini program dari Pandawa Care tentang narkoba, supaya ini nanti tidak akan meningkat lagi dan menjadi yang suatu extraordinary gitu. Tetapi program apa yang akan diberikan oleh Pandawa Care kepada pemerintah nanti itu? Iya, Pandawa Care tentu akan mendorong pemerintah untuk ini ada langkah yang strategik sekali, ya, di mana momennya pada saat pilkada saat ini, karena bicara narkoba adalah bicara political will, ya, bagaimana pimpinannya. Maka kita Pandawa akan minta kepada pemerintah melalui KPU untuk ada satu bagian, ya, satu pertanyaan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota untuk menyelamatkan warganya dari bahaya narkoba. Itu penting. Satu pertanyaan itu calon harus eksplor. Apa saja? Bagaimana strateginya? Ya? Untuk dites narkoba ya sebelum itu pelantikan. Pasti ya. Karena pimpinan harus bersinar, harus bersih narkoba. Jadi Pandawa akan mendorong, bahkan mendesak pemerintah, ini harus serius. Caranya bagaimana? Momentum untuk
pilkada nanti adalah satu yang KPU harus berikan pertanyaan. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak untuk menyelamatkan warganya dari bahaya narkoba? Ya, jadi jelas sekali nih pemirsa, untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, nanti bila itu sudah dilantik, jangan lupa untuk selalu mengajak Pandawaker bagaimana menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika dan menuju Indonesia emas, bersih, bersinar tanpa narkoba. Jangan lupa pemirsa like and subscribe dan komen.